Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, telah bersabda, idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq amamahu fa innama yunajillaha ma dama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamaihi fayadfinha. Rawahul Bukhari. Idza qama, apabila berdiri, ahadukum, salah seorang kalian, ila sholati, kepada salat, apabila kalian sudah berdiri untuk menegakkan salat, fala yabsuq, maka janganlah ia meludah, amamahu, di depannya. Fa innama, karena sesungguhnya salat itu yunajillaha, sedang bermunajat kepada Allah, madama, selama, fi musallahu, berada di dalam musallanya Allah, wala an yaminihi, dan janganlah meludah ke sebelah kanannya. Fa inna an yaminihi, karena bahwasanya yang di sebelah kanannya itu malakan, malaikat. Wal yabsuq, dan hendaknya ia meludah, an yasarihi, dari sebelah kirinya. Au tahta qadamaihi, atau di bawah kedua kakinya. Fayadfinha, lalu tutuplah ludah itu dengan tanah. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kembali pagi hari ini kita mendapatkan nasihat langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan salat. Bahwa salat itu adalah munajatu Rabbil Izzah. Salat itu munajatnya hamba kepada Allah. Munajat itu apa? Naja yunaji munajatan, berharap, meminta, ya. Salat itu tempat atau sarana memintanya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya kita mau ngambil duit ke bank, berarti bank itu sarana ketemunya kita dengan pegawai bank yang kemudian kita berharap mendapat duit, mendapat uang, ya uang sendiri sekalipun misalnya. Maka ada tata caranya, ada adabnya orang masuk ke kantor bank. Ya. Pakaian harus rapi, kemudian nggak boleh meludah di sembarang tempat. Ya. Ya. Ada buang sampah ya pada tempatnya. Atau misalnya kita ke kelurahan mau ngurus surat, ya. Nah, pasti ada aturannya. Pakaian harus rapi, ya. Nggak boleh pakai celana pendek, apalagi sendal jepit, ya. Kaosnya sobek, ya. Itu sama pegawai kelurahan diusir, ya. Bapak itu bukan mau ke kelurahan, mau ke sawah. Ya, tolong Pak, pakaian yang rapi dulu. Nah, itu tempat-tempat dunia yang kaitannya dengan sesama manusia. Tempat-tempat dunia yang kaitannya dengan sesama manusia saja harus ada kesopan santunan, harus ada akhlak, harus ada
apa namanya, attitude, attitude. Iya, ada akhlak, ada perilaku yang baik. Apalagi urusan ibadah. Urusan ibadah tentu harusnya lebih bagus ya, attitude-nya, ya, akhlak perilakunya ketimbang urusan-urusan dunia. Karena urusan ibadah berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Apalagi sholat. Sholat adalah alat komunikasi kita dengan Allah, sarana untuk bertemunya kita sebagai hamba kepada Allah. Tentu laksanakan di kantor-kantor yang untuk bisa bertemu dengan Allah. Kalau mau daftar nikah, kantornya mana? KUA. Kalau mau ngurus surat-surat, kelurahan. Kalau mau ngurus perbankan, kantor bank. Nah, itu namanya kantor yang sudah disediakan. Kalau mau komunikasi dengan Pak Lurah, di kelurahan. Ya. Kecuali ya, Pak Lurahnya sedang keluar, ya, telepon janjian, sono dah pinggir kali, saya lagi ngontrol bersih-bersih kali misalnya. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kantornya masjid, musola, ya. Masjid dan musola. Nah, itu fasilitasnya. Karena itu kita lebih berhak menjaga kebersihan kantor-kantornya Allah ketimbang sekedar menjaga memelihara kantor-kantor manusia. Sebab ya, kantor Allah ini harus suci, harus bersih. Ya. Pertama, kita akan berkomunikasi dengan Allah, tentu cara berpakaian kita bagus, kemudian ya cara komunikasinya dengan baik, ya. Sehingga kita diajari bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah yang baik. Lewat sholat, ada tata cara kita sholat. Mau sholat, wudu terlebih dahulu dalam keadaan suci. Nggak bisa kita nyelonong aja dalam keadaan kotor kita mau sholat, mau komunikasi dengan Allah. Nah, ini aturan-aturan yang tentu harus menjadi perhatian kita. Semakin rapi kita, semakin bagus attitude kita dalam berakhlak untuk bertemu, berkomunikasi dengan Allah, maka tentu semakin Allah senang untuk bertemu dengan kita. Dan inilah yang disebut dengan al-birru, disebut dengan kebaikan. Allah menerangkan di dalam Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nah, itu kebaikan. Ya. Kata Allah, bukanlah satu kebaikan itu antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu tidak sekedar kamu menghadapkan wajah ke arah timur atau barat. Ya. Tapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang namanya kebaikan itu menyeluruh, ya. Ya, kebaikan itu menyeluruh, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, ya. Kemudian beriman kepada para nabi. Itu kebaikan lewat iman. Lalu kebaikan lewat perilaku apa? Wa atal mala ala hubbi, ya. Harta yang dicintai dikeluarkan, jangan diumpetin aja, ya. Jangan disimpan aja. Terus dikeluarkannya kepada siapa? Pertama, dzawil qurba, kerabat yang susah dibantu, ya. Siapa lagi? Wal masakin, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, orang yang kekurangan ongkos dalam perjalanan, wasailin, orang minta-minta, wa fir riqab, ada budak, ya. Nah ini albir min jihadil mal, ya, kebaikan lewat harta. Kalau albir min jihadil iman, ya, percaya kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Lalu albir min jihadil ibadah wa aqamas salata wa ataz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, memenuhi janji, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra, sabar kalau sulit, ya. Sabar pula kalau susah, ya. Sulit tambah susah makin sabar, ya. Ya. Kalau nggak sabar ngambil jalan pintas. Nah yang begitu itu sodaku, ya. Ulaikal ladzina sodaku, itu orang sudah sodak, sudah bagus, ya. Sudah bagus. Wa ulaika humul muttaqun, dia itu orang yang takwa. Jadi namanya albir, ya, kebaikan, bukan albir yang dimana mabok, ya. Kalau itu bir, ya, bukan albirru. Nah maka orang sholat ke masjid itu albir, jalannya ke masjid kebaikan. Dalam jalan ke masjid ketemu orang, tegur sapa, kebaikan, ya. Sampai di masjid, ya, naruh sendal, kebaikan. Lihat sendal berserakan, kita menjadi relawan, tuh sendal ditata rapi, diadepin ke arah sana, ya. Itu juga albir, kebaikan. Kebaikan yang jarang menjadi perhatian orang, ya. Nggak apa-apa, ya, kita jongkok, tuh sendal-sendal yang berantakan ditata rapi, tata lagi. Kira-kira kalau sendal kita rapi begitu, kita turun dari masjid seneng apa enggak? Seneng, berarti namanya nyenengin orang. Nah itu albir, ya, kebaikan. Masuk ke masjid dahulukan kaki kanan, albir. Baca doa, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Masya Allah. Ini namanya adabnya mau masuk ke kantornya Allah. Ya. Begitu masuk, apa yang diperbuat? Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Ada nggak hormat sama kantor, tahiyatul kantor gitu? Nggak ada. Cuman yang repot nih kalau kantor-kantor bikin Jumatan, ya. Kadang di lapangan parkir, kadang di ruang-ruang kantor yang kosong buat sholat Jumat. Ada nggak kira-kira tahiyatul masjidnya? Kan bukan masjid, ya. Nah, basement buat Jumatan tuh. Ya, itu berarti bukan tahiyatul masjid. Terus apa? Ya sholat sunnah mutlak aja. Ya. Jangan udah jadi khotib, jadi imam, kenceng lagi usolli sunnat tahiyatul masjid. Masjid sopo? Masjid siapa itu? Bukan masjid.
ya, itu kantor. Terus niat sholatnya sholat sunnah mutlak. Nah, masuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Masih ada waktu. Kalau dari rumah belum sholat syukril wudhu, bangun lagi sholat syukril wudhu. Karena sholat syukril wudhu itu dari selesai wudhu sampai dua pendapat. Pertama, air wudhu yang di muka belum kering. Ya, pendapat kedua, selama belum batal, tuh masih boleh sholat sunnah syukril wudhu. Sholat sunnah syukril wudhu menghapus dosa. Ya. Rasulullah negur Bilal, Bilal, saya mendengar sendalmu jalan-jalan di surga. Ya, orangnya masih di dunia, sendalnya sudah di surga. Apa Bilal kerjaanmu? Ya Rasulullah, saya kalau selesai wudhu saya sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu mengantarkan sendalnya sampai surga duluan. Berarti orang yang biasa sholat sunnah syukril wudhu akan sampai ke dalam surga. Ini pekerjaan-pekerjaan ringan begini kadang-kadang terlewatkan oleh kita. Ya. Misalnya kita datang udah adzan, ya, cuman tahiyatul masjid, dengerin adzan, terus sholat sunnah qabliyah subuh, masih ada waktu, oh belum syukril wudhu. Nah 2 rakaat lagi sholat sunnah syukril wudhu. Nah itu boleh begitu. Jadi ibadah yang sempurna itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Karena tahu ilmunya, ibadahnya jadi sempurna. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ibadah ikut-ikutan temennya. Oh masuk ke masjid sholat sunnah, ntar selesai adzan sholat sunnah lagi. Sholat apa namanya? Nggak tahu. Nah, namanya ibadah ikut-ikutan. Nah. Kemudian sesudah kita ada di masjid, karena masjid itu rumah Allah, maka kita tidak boleh gaduh di dalam masjid. Lalu aktivitas kita terkait dengan ibadah. Sampai-sampai kalau kita melihat orang jual beli di dalam masjid, apa kata Rasulullah? Suruh mendoakan. Doanya la arbahallahu tijaratak. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak ngasih keuntungan sama daganganmu. Itu yang ngajarin Rasulullah. Karena bukan tempatnya orang dagang di masjid. Kalau di luar masjid silakan. Kan kadang-kadang ada ya orang tukang kitab atau tukang peci atau tukang gesper ya, mampir sholat terus ya dagangannya kan dibawa masuk ke masjid. Nah kadang kitanya yang nggak ngerti ya, bang pecinya berapa duit nih yang nomor sekian gitu. Padahal abangnya tidak sedang menjual ya. Nah, otomatis orang dagang ditanya ya jawab. Nah, maka kalau kita mau beli, kita ngomong, bang, ntar habis sholat jangan langsung pergi ya, saya ada perlu sama abang. Nah selesai sholat ajak keluar, transaksinya di luar masjid. Itu kantornya Allah. Ya. Tempat munajat, tempat taqarrub ilallah, tempat mendekatkan diri kepada Allah, maka harus bersih, harus suci. Sehingga siapapun kita, sekalipun kita sekedar jamaah, bukan marbot, bukan tukang bersih masjid, kalau kita melihat kotoran ada di dalam masjid, maka segera ambil, bersihkan. Ya. Kita ngaji, ada gelas air mineral, ya, ada tusukannya, ada plastiknya, wadah tusukan. Ya. Ya. Nah itu kalau misalnya tusukannya kita udah ambil, plastiknya kantongin, masukin kantong, jangan ditinggal. Ya. Terus airnya diminum sampai habis sebagai bentuk
tanda terima kasih kepada yang menyediakan. Tapi kalau sekiranya nggak habis, ya bawa pulang. Jangan kemudian udah disedot dikit ditinggal, tinggal begitu aja. Ya. Itu berarti ngotori masjid. Ya. Ya, kita namanya kurap, ya. Kurang rapi. Ya. Ya, kurap. Ya. Sudah jamaahnya kurap, pengurus masjidnya kutil, udah repot. Ya. Ya. Jamaahnya kurang rapi, pengurusnya kurang teliti. Udah, masjidnya jadi kotor, kurang terawat. Nah, tentu terkait di dalam ruangan masjid, kalau kita berdahak mau meludah, itu ada tata keramanya. Apalagi sudah mulai berdiri untuk sholat. Kalau sudah mulai berdiri untuk sholat, misalnya batuk gluk gluk gluk, ya, keluar reak, dikeluarin sama ditelan. Biasanya dikeluarin sama ditelan. Ya, kalau masih di mulut mah nggak najis, ya. Orang reak sendiri, ya, ingus sendiri mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dikeluarkan, itu tidak boleh dikeluarkan di depan kita. Tidak boleh pula dikeluarkannya di kanan kita, gitu, nggak boleh. Ya. Bolehnya di sebelah kiri atau di bawah kaki kita, kemudian diuruk pakai tanah pasir. Ini cerita masjid zaman dulu, zaman Rasulullah. Lantainya masih pasir. Ya. Orang pada bawa sejadah itu karena lantainya pasir. Bahkan di awal-awal ya tanpa sejadah. Ya. Masjidnya cuma patok 4. Terus kemudian belum ada atapnya, ya, masih pasir, cuma ditandai bahwa ini adalah masjid. Makanya ya, ada orang Badui lewat, kebelet kencing di masjid. Ya. Mau dipukul sama sahabat, kata Rasulullah, jangan, biarin dulu kencingnya tuntas. Ya. Sebab kalau kamu uber dia lari kencingnya ewer-ewer kemana-mana. Udah, biarin. Ya. Kalau sudah tuntas, rapi, kamu ambil air seember, terus tuangin tuh dari bekas kencingnya. Otomatis kan air kencing meresap ke bawah, ya, kesiram oleh air bersih. Nah itu terjadi zaman Rasulullah. Nah kalau zaman sekarang pakai karpet begini, mau ngeludah ke bawah, terus ditutupin pakai debu, tanah dari mana? Ya, kalau diusrak-usrak pakai kaki kita makin melebar kemana-mana. Gitu. Maka saran saya bagi yang sedang batuk itu ngantongin tisu. Ya. Bagi yang sedang banyak reak ngantongin tisu. Jadi kalau batuk kruk gitu, ambil tisu, dadahin, masukin lagi ke kantong. Nanti selesai sholat baru dibuang di luar. Nah itu adab, ya, tata krama kita berada di masjidnya Allah. Ya, bahasanya tadi kantornya Allah, sedang berada di kantor Allah. Maka ada adab tata krama. Sehingga masjid itu tetap bersih, masjid itu tetap indah, membuat orang betah datang ke masjid. Bahkan bila perlu, ruangan masjid itu lebih nyaman daripada rumah-rumah kita. Sehingga orang lebih senang ada di dalam masjid. Karena apa? Al-mu'min fil masjid kasamak fil ma'. Wal munafiq fil masjid kattair fil qafas. Orang mukmin di masjid itu kayak ikan di air, ya. Ikan di kolam atau ikan di akuarium, ya. Senang dia, bahagia, karena memang tempatnya di situ. Kalau ikan itu loncat, ya kelepek-kelepek nih, ya.
Kalau ngaku orang mukmin dia lepas dari masjid, ya, itu lemes, ya, lemah. Ya. Lain hal orang munafik. Kalau orang munafik di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Ya. Biar kata bersiul, biar kata bunyi, sesungguhnya adalah kesedihan. Kesedihan, pinginnya terbang bebas. Nah itu mukmin dengan munafik. Ya. Lalu tentang tata cara kita ada di dalam masjid. Kita harus merawat masjid dengan baik. Jangan sampai kita kemudian ngotorin masjid. Kita lagi jalan, ada tusukan minum, selang minum yang tertinggal, kita ambil keluar. Ada plastik wadah selang minum, ambil keluar. Ada misalnya biasanya nih mak-mak nih, pengajian ibu-ibu nih, ya, bawa permen, ya, dibuka, terus itu plastik permennya disumpel-sumpelin di bawah karpet. Biasanya duduk di pinggir-pinggir itu. Nggak tahu kalau di sini. Nah ini perlu diingatkan, ustadzahnya perlu mengingatkan kayak begini. Gitu. Ibu, tuh sampahnya bawa keluar. Ya. Jangan meninggalkan sampah di masjid. Itu harus diingatkan begitu. Ya. Karena kita ini kadang-kadang lalai. Ya. Kita lagi duduk, ya, mau dengerin khutbah, tangan ngeraba-raba kaki, kukunya kaki, kuku kaki panjang-panjang, akhirnya disobekin pakai kuku tangan, lepas dah tuh, dikemanain? Kantongin, jangan diselipin di bawah karpet. Kan kita kadang suka nemu tuh lagi sholat sujud kelihatan sama kita, wah ini mah kuku orang ini, ya, biarin kuku orang, kita ambil, kita kantongin, ntar di luar kita buang, apalagi kuku kita sendiri yang lepas. Nah itu adab, akhlak, tata krama yang kadang-kadang terlupakan oleh kita ketika kita sedang berada di masjid. Maka kalau kita ikut merawat masjid, berarti kita ikut merawat rumah Allah. Orang yang merawat rumah Allah, besok akan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini. Ada yang menambahkan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi terkait dengan pekerjaan sholat sedang dibahas di kitab ini, ya, bahwa keutamaan sholat itu banyak. Ya, sebagaimana judul kitab ini, Fadhailus Sholati, keutamaan sholat. Maka tentu namanya keutamaan itu beda-beda judul atau beda-beda keutamaannya, ya. Seperti yang sedang kita bahas adalah sholat sebagai alat bermunajat kita kepada Allah, alat berkomunikasi kita kepada Allah. Maka letak hal yang sedang dibahas di sini adalah bahwa sholat sebagai alat pertemuan, media pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah untuk meminta apa yang kita butuhkan. Nah itu namanya fadilah, keutamaan sholat. Adapun tentang sholat itu cara kita mengingat Allah, nanti ada babnya di bawah, ya. Nanti wa min dalika berikutnya ada bahwa sholat itu adalah cara kita untuk mengingat Allah.
tentu berbeda. Kalau yang pertama tadi, sholat itu alat komunikasi, ketemu kita langsung dengan Allah. Nanti ada sholat itu sebagai media mengingat Allah. Jadi beda. Insya Allah nanti kita bahas kalau sudah sampai kepada judulnya. Demikian ya. Baik, ada lagi? Ya. Saya pernah berjamaah kita tidak berkarpet kan. Imamnya itu batuk karena lihat hadis ini dia meludah ke kiri. Lalu setelah itu kita kaget lah, kita nggak ngikutin lagi kan. Kita nggak benar. Baik. Kita pernah berjamaah di satu masjid yang tidak pakai karpet. Tentu tidak pakai karpet itu ada beberapa alasan. Mungkin karpetnya sedang dicuci atau di vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner ya. Atau memang tidak disediakan karpet karena dengan keramik itu sudah cukup bagus dan lebih mudah perawatannya. Kadang ada yang begitu. Sehingga jamaah kalau datang pada bawa sejadah masing-masing. Ada yang begitu. Ya, itu kembali pada kebijaksanaan pengurus ya. Karpetnya sudah pada pudar ini warnanya. Gimana nih? Ayo siapa yang mau ikut andil ganti karpet, nah, misalnya gitu. Atau ntar dulu dah, biarin kalaupun udah rada pudar dikit nggak apa-apa, masih ada keperluan yang lain yang harus dirapihkan, misalnya begitu. Nah, kita makmum di masjid yang tanpa karpet, imamnya batuk, lalu meludah ke kiri. Nah, kalau imam batuk meludah ke kiri, itu berarti sudah sesuai protap, ya, sesuai dengan prosedur, ya. Karena posisinya imam. Nah, kalau makmum tempatnya sempit, ke kanan kena orang, ke kiri juga kena orang, maka sebaiknya adalah pakai tisu, bawa tisu kita. Jadi kita keluarkan reak itu lalu kita kantongi. Kemudian bagaimana itu kalau kita mufarokoh dari imam yang batuk meludah ke kiri? Dari sisi mufarokohnya sih sah-sah aja ya. Artinya mufarokoh itu tidak kemudian membatalkan sholat kita. Sebab mufarokoh itu karena sanksi terhadap imam ya. Sanksi terhadap imam ya, mungkin perilaku imam ya, mungkin akhlak di luar dia jadi imam gitu kan dinilai Pak ya, bacaannya pasti, sholatnya bagus, tapi kelakuan di luar sholat ya, balakasadut ya, kacau. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan jamaah ya. Nah, terus kita mufarokoh keluar ya nggak apa-apa ya. Karena kita melihat ada sesuatu yang janggal, yang kita itu sanksi ya, boleh ya. Karena mungkin kebelum pahaman kita tentang bagaimana orang kalau bereak ya, harus dikeluarkan reak itu ke sebelah mana ya. Tapi tentu ketika orang mufarokoh, konsekuensinya adalah berarti nilai pahala yang mestinya 27 hilang menjadi cuman 1. Nah, pertimbangannya harapan 27 tetapi bisa rusak karena kesalahan imam. Maka mempertahankan 1 tapi benar menurut keyakinan kita, boleh yang begitu. Nah, ketika kita melihat kesalahan imam itu sudah fatal, lalu kita mufarokoh,
insya Allah tetap ada nilai pahala berjamaah. Karena yang membuat saya keluar dari rombongan adalah kelakuan imam. Nah, jadi demikian. Kalau sudah terlanjur ya sudah, biarin. Artinya besok-besok lagi kalau lihat begitu, selama imam itu tidak rusak dalam pekerjaan ibadah sholatnya, ya kita ikuti. Karena itu berarti sudah mengikuti prosedur. Kalau orang batuk keluar riak, itu diludahkannya ke sebelah kiri. Demikian. Ya, ada lagi? Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara. Jadi bahwa sholat itu atau tempat sholat itu harus bersih dari berbagai hal. Nah, tentu tempat sholat itu di kita ada yang menyebutnya masjid, ada pula yang menyebutnya musola. Ada masjid, ada musola. Apa bedanya? Kalau masjid ya, itu untuk sholat Jumat. Kalau musola tidak untuk sholat Jumat. Maka masjid dan musola itu hanya sebutan orang kita. Kalau ke timur, musolanya jadi langgar. Maka orang Jawa itu sholatnya di langgar. Ya, ya, sholatnya di langgar. Ya. Atau orang kita nyebut surau. Ya, surau. Ya. Nah, itu sebutan aja. Tapi hakikatnya sama, tempat yang dipersiapkan untuk sholat, namanya musola. Tempat yang dipersiapkan untuk sujud, namanya masjid. Nah, jadi bedanya hanya itu, masjid dengan musola. Nah, terus boleh nggak buat iktikaf? Kalau masjid bisa buat iktikaf, berarti musola juga boleh buat iktikaf. Ya. Jadi begitu masuk ke masjid, ya, kita langsung niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf selama ada di dalam masjid. Maka saya sengaja dalam pembukaan taklim selalu saya selipkan niat iktikaf, karena tidak semua teman-teman jamaah itu keingetan masuk ke masjid langsung niat iktikaf. Jadi setidaknya mengingatkan atau sebuah pelajaran buat kita bahwa setiap masuk ke masjid supaya ada pahala ada di dalam masjid, kita niat iktikaf. Nah, lalu ada pula masjid yang dibuat di rumah kita, ya, musola rumah. Ada nggak Pak di rumahnya ada musola? Ya, yang rumahnya rada gedean mungkin ya ada ruang buat sholat khusus. Kalau rumahnya ya, kamarnya di situ, ruang tamunya di situ, dapurnya di situ, ya buat makannya di situ, mau musola di mana coba? Ya kita ngontrak, ya zaman dulu saya masih jadi kontraktor, itu ngontrak sekamar doang. Ya zaman tahun-tahun ya 85, 86 saya masih jadi kontraktor, kontrak sebulan 30.000. Ya, jadi pernah jadi kontraktor juga. Ya kamarnya di situ, ya tempat sholat di situ, buat makan juga di situ. Ya. Namanya satu kamar. Musola dari mana? Ya. Kalau dibuat musola ya musola doang. Ya, ya setidaknya musolanya sejadah. Ada sejadah yang dipersiapkan. Jadi rumah-rumah kita juga kudu punya atribut-atribut, alat-alat untuk berhubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Ada sejadah ya jangan satu, ya minimal 2, karena satu saat boleh jadi kita jamaah sama istri di rumah.
Ya, lebih-lebih ada yang lain sehingga kita bisa jamaah dengan keluarga. Itu. Kalau sejadah nggak punya, jangan nunggu dikasih orang. Ya, ke Tanah Abang, milih yang bagus, beli. Ya. Kita kadang nggak begitu, udah minta, milih lagi. Ya. Ya. Jadi itu atribut sholat. Ya. Istri kita perhatikan mukenahnya. Kadang orang perempuan diam-diam sudah berangkat ke Tanah Abang, padahal orang laki lagi mikirin kapan mau ngajak orang perempuan ke Tanah Abang nih sebelum puasa. Nggak taunya udah ke Tanah Abang duluan. Tanah Abang sama temennya. Ya. Pulang-pulang itu belanjaan nggak dibawa pulang langsung, titipin dulu rumah temennya. Nitip dulu ya. Emang kenapa po? Laki gua di rumah. Kadang begitu, takut nanti ditegur. Ya. Tapi tidak terpikirkan beli mukena. Ya. Beli baju berani yang ratusan ribu. Ya. Mukena kadang nggak kebeli. Nah kita kudu punya perhatian. Nih orang perempuan mukenanya masih bagus apa enggak? Kalau udah nggak bagus ya belikan lagi yang bagus. Jangan juga mukena nungguin hadiah dari caleg. Kelamaan. Caleg kan kadang-kadang bagi mukena, bagi kerudung, bagi apa gitu ya. Udah beli, karena itu atribut sholat harus kita istimewakan ya. Sebab dalam hal ibadah itu kita harus punya prinsip sempurna. Dalam urusan ibadah prinsip kita harus sempurna, karena mau berkomunikasi dengan Allah. Jangan yang penting ya. Yang penting ada. Sejadah biarin rombeng, yang penting ada. Mukena biarin udah pada lecek, yang penting ada. Itu berarti tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah. Apalagi kalau sudah keluar kalimat daripada ya. Kalau ada kalimat daripada, nanti sambungannya mendingan ya. Ya, mendingan sholat sekalipun begini daripada enggak sholat. Nah itu pembenaran kepada sesuatu yang tidak maksimal. Terhadap ibadah kita harus merubah mindset ya, merubah cara berpikir. Saya ini mau ketemu dengan Allah, maka harus yang terbaik. Harus terbaik, sebab mau ketemu dengan Allah ya. Mau ketemu dengan temen aja rapi, mau ketemu dengan Pak Lurah rapi ya. Masa mau ketemu dengan Allah seadanya, berarti kita tidak memaksimalkan. Maka dalam hal ibadah kalimatnya badlul istita'ah ya. Mengerahkan segala kemampuan ya, untuk sebaik mungkin ketika kita menyuguhkan kebaikan di sisi Allah ya. Seperti misalnya anak kita datang ya, kalau dia ngerti hormat sama orang tua ya, dia mempersiapkan oleh-oleh yang rapi, yang pantas, yang sekiranya orang tua seneng kalau nerima ya. Jangan oleh-oleh si asal-asalan. Mak, ini martabak, begitu dibuka tinggal separuh, nggak taunya udah dimakan sama dia di jalanan. Ya itu mah bukan ngasih oleh-oleh, ngasih sisaan. Orang tua mah nggak jawab, nggak ngomong, tapi kan hatinya yang ngomong. Ini bocah bagaimana sih ngasih martabak kan tinggal separuh. Coba, mak, ini martabak, satu martabak manis, satu martabak telur. Nih masih anget mak, masih utuh tuh di plastik, dikaretin. Wah seneng gitu. Iya. Yang satu martabak telur doang tinggal separuh. Ngomongnya begitu. Daripada nggak dikasih, mendingan dikasih biar kata separuh. Itu namanya pembenaran dari sebuah kekurangan kelemahan kita. Jadi terhadap ibadah kita harus punya prinsip yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah punya prinsip yang terbaik untuk Allah, nanti Allah mempersiapkan pula yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.